Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia. NASA luar biasa, Anda semua pasti bisa. Baik, kembali lagi di channel Triyono NASA. Sebelumnya di siang ini saya mau sharing-sharing tentang sebuah buku, yang mana buku ini saya baca sekitar beberapa tahun yang lalu. Itu namanya The Cashflow Quadrant. Jadi pengarangnya adalah Robert T. Kiyosaki. Jadi di buku ini saya mendapatkan ilmu baru dulu, yaitu tentang bagaimana kita memperoleh penghasilan. Tentunya di dunia ini banyak sekali profesi. Nah, profesi mana sebenarnya yang baik? Oke, yang pertama, kalau kita melihat di tabel ini ya, itu jadi dibagi menjadi 4 gitu ya. Ada kuadran kiri E dan S, dan kuadran kanan B dan I. Baik, kita urut satu persatu ya. Yang dimana E adalah employee. Employee itu adalah pekerja. Ya, pekerja itu ya seperti karyawan gitu ya. Dan PNS salah satunya tergolong di sini gitu. PNS. Jadi di sini golongannya itu orang-orang yang punya pekerjaan gitu. Orang-orang yang punya pekerjaan. Nah, biasanya di pekerja ini mereka mencari uang itu dengan cara ibaratnya bekerja. Dengan kata lain itu menukarkan waktunya dengan uang. Jadi jam kerjanya sudah ditentukan. Misal pagi jam 7 sampai jam 3, atau pagi jam 8 sampai jam 4, tergantung jam kerja di suatu perusahaan. Nah, kekurangannya apa di sini? Kekurangannya ketika kita menjadi employee, menurut Robert T. Kiyosaki, ketika kita tidak bekerja, maka hilang juga penghasilan kita. Dulu saya alami hal ini. Saya juga seorang karyawan swasta ya, sebuah perusahaan sama seperti ini. Ketika saya bekerja, saya akhir bulan dapat penghasilan, dapat gaji. Tapi ketika saya sudah tidak bekerja lagi, maka akhir bulan saya tidak dapat gaji lagi, atau tidak dapat penghasilan. Nah, di sini bahaya itu ya. Boleh teman-teman untuk awal-awal pada umumnya seperti ini gitu. Orang pada umumnya seperti ini. Saya pun awalnya bekerja di kuadran yang sini, kuadran E. Terus saya beralih ke ini. Yang selanjutnya adalah S gitu. S adalah self-employed atau pekerja sendiri. Jadi kalau di sini itu ibaratnya Anda memiliki pekerjaan sendiri gitu. Saya contohkan pemilik toko, misal Anda punya toko ya di rumah gitu. Anda boleh sesuka hati. Mau toko itu tutup nggak masalah. Tapi kalau tutup tidak ada penghasilan. Terus kalau toko itu buka jam pagi sekali gitu, itu terserah Anda. Itu namanya kita yang memiliki pekerjaan gitu. Jadi tidak terikat waktu. Beda dengan yang tadi. Umpamanya masuk jam 7 ya, kita harus sebelum jam 7 sudah masuk lingkungan perusahaan. Tapi berbeda di S ini. Jadi self-employed, kita mempunyai pekerjaan sendiri gitu. Dokter pun kalau sudah tidak ibaratnya bekerja di suatu rumah sakit atau buka praktek sendiri, dokter itu tergolong self-employed. Karena ketika dokter itu punya tempat praktek, ibaratnya mau buka jam 8 silahkan, terserah gitu. Mau buka jam hanya malam saja juga silahkan. Tapi kembali lagi, ketika kita bekerja, ketika kita membuka toko atau membuka praktek, kita dapat
penghasilan. Dan tentunya jika kita tidak membuka toko dan tidak membuka praktek untuk bagi dokter, tentunya kita tidak mendapat penghasilan si dokter tadi atau si pemilik toko tadi gitu. Nah, itu makanya oleh beliau Robert Kiyosaki ini digolongkan kuadran kiri. Jadi di kuadran kiri ini orang-orang itu menukarkan waktunya untuk uang. Jadi orang-orang di kuadran kiri, pekerja atau pekerja sendiri, menukarkan waktu dengan uang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mereka tidak bekerja, mereka tidak menghasilkan uang. Tapi ketika mereka bekerja, mereka akan menghasilkan uang. Nah, disarankan oleh beliau Robert Kiyosaki dalam buku karangannya ini ya, kita diarahkan ke kuadran kanan. Nah, apa di kuadran kanan? Jadi di kuadran kanan itu ada B. B adalah bisnis yang bersistem. Jadi ibaratnya Anda memiliki sistem dan orang bekerja untuk Anda. Kalau tadi kan kita bekerja untuk uang gitu ya. Kita tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Berbeda kalau di sini. Bisnis yang bersistem itu yang disarankan. Gitu. Jadi ada tiga ya. Ada tiga bisnis bersistem. Yang pertama itu adalah perusahaan konvensional. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu perusahaan yang membuat suatu produk itu atau beberapa produk gitu. Itu dengan sistem itu dibangun oleh pemiliknya. Jadi misal pemiliknya rekrut seorang, saya rekrut menjadi seorang HRD. Kamu rekrut saya menjadi seorang kepala bagian produksi. Si C, kamu rekrut saya menjadi seorang misal marketing dan sebagainya. Jadi pemilik perusahaan yang bersistem ini menyiapkan sistemnya sendiri. Menyiapkan sistemnya sendiri. Nah, kira-kira besar nggak penghasilannya? Besar. Di perusahaan konvensional ini hasilnya besar. Gitu. Coba teman-teman yang menjadi seorang pekerja amati gitu ya. Kira-kira karyawannya ribuan dan si pemilik perusahaan konvensional itu bisa membayar, tentunya hasilnya kan sangat-sangat besar gitu. Bahkan ketika teman-teman setiap hari datang bekerja dan si pemilik perusahaannya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali, tetapi si perusahaannya akan tetap berjalan karena si pemilik perusahaan konvensional itu sudah punya aset berupa pekerja dan sudah punya sistemnya yang berjalan. Walaupun tidak setiap hari datang ke perusahaannya, perusahaan itu tetap jalan dan akan menghasilkan penghasilan atau tetap akan menghasilkan uang. Itu yang pertama, bisnis konvensional. Oke, yang kedua di bisnis yang bersistem, yang kedua itu ada bisnis sistem waralaba atau franchise. Saya contohkan mungkin yang teman-teman familiar sekali sering lihat, yaitu Indomaret atau Alfamart. Indomaret atau Alfamart itu jadi tergolong bisnis yang bersistem yang kedua atau bisnis waralaba atau franchise, yang mana untuk bergabung di bisnis waralaba ini teman-teman itu tinggal menyiapkan misal gedungnya dan tanah boleh sewa atau milik sendiri, dan lisensinya. Untuk info terakhir gitu, lisensi untuk Indomaret atau Alfamart itu sekitar 500 jutaan. Jadi mungkin kalau di total kira-kira Anda punya uang sekitar 1 miliar, boleh untuk bergabung menjadi bisnis waralaba atau franchise Indomaret Alfamart. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tentunya sangat bagus gitu. Jadi sistemnya sudah
udah terbukti di mana-mana ada Indomaret itu ya. Tentunya teman-teman kalau melihat Indomaret, Alfamart jarang melihat yang SPI gitu ya. Jadi potensinya sangat-sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi kalau yang pertama mungkin tadi perusahaan konvensional, kalau ngomongin ibaratnya modalnya itu mungkin butuh puluhan atau ratusan miliar gitu ya. Dan kalau di bisnis ibaratnya waralaba ini mungkin butuh hanya sekitar 1 miliar, tapi hasilnya juga bagus gitu. Hasilnya juga bagus gitu menurut sistem bisnisnya. Nah teman-teman boleh silahkan, tapi kalau menurut saya 1 dan 2 perusahaan konvensional, sistem konvensional atau sistem waralaba untuk sekarang ini saya belum cukup. Saya ulangi, saya belum cukup, bukan berarti tidak cukup gitu ya. Nanti mungkinlah boleh 5 tahun atau berapa tahun ke depan mungkin boleh bisa gitu. Oke, yang selanjutnya apa? Tadi kan modalnya besar gitu. Terus yang bisa mengakses semuanya kira-kira apa? Nah, bisnis yang bersistem yang ketiga yaitu sistem multi level marketing atau network marketing, yang mana perusahaan itu biasanya sudah menyiapkan sistemnya gitu ya, sudah menyiapkan sistemnya gitu. Sistemnya sudah ada, jadi teman-teman tinggal membangun pondasi. Cari mitra bisnis itu ya, cari mitra bisnis. Biasanya setiap perusahaan itu disesuaikan masing-masing gitu. Nah, tentunya seperti yang saya jalankan ini adalah bisnis multi level marketing di PT Natural Nusantara ya, yang dimana modalnya itu 200.000, tentunya akan terjangkau dibanding yang konvensional butuh puluhan atau ratusan juta, atau sistem waralaba franchise butuh sekitar 1 miliar. Nah kalau di bisnis yang bersistem ini gitu, teman-teman dengan 200.000, kalau saya di bisnis saya ini ya, tapi bisa berpotensi menghasilkan penghasilan yang sama besarnya gitu. Tinggal teman-teman membangun sistemnya di awal. Oke, tentang sistem nanti di video berikutnya. Kita bahas yang I. I apa? I itu adalah investor. Jadi, nah di sini sudah sangat enak-enak sekali. Kenapa enak? Investor itu adalah orang yang punya banyak uang. Ibaratnya untuk kehidupan sehari-harinya sudah lebih dari cukup, dan kelebihan uangnya itu diinvestkan di suatu perusahaan atau kemana itu. Yang tentunya ketika kita menjadi seorang investor, kita tidak perlu bekerja lagi. Kalau tadi di perusahaan yang bersistem, sistemnya yang bekerja untuk menghasilkan uang gitu ya untuk kita. Tapi kalau di investor itu uang yang bekerja untuk kita, jadi lebih enak. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang masih di kuadran kiri, teman-teman bisa beralih ke kuadran kanan di bisnis yang bersistem, dan nantinya teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi seorang investor gitu. Karena sistem bekerja, uang bekerja untuk Anda. Oke, mungkin saya cukupkan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.